Ikhwani fillah, Bapak Ibu merahmati Allah. Izin, mari kita sejenak berdoa kepada saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi mungkin sakit atau yang malah sudah mendahului kita semuanya. Yang sakit semoga Allah segera sembuhkan di masa pandemi ini. Yang isoman juga diberikan ketebahan dan kekuatan untuk kemudian semangat untuk sembuh. Yang di rumah sakit juga diberikan kekuatan untuk segera sembuh dan optimis. Demikian juga yang dahulu kita diberikan pahala syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diterima amal-amalnya, diampun segala dosanya. Kita tawasul dengan baca suratul Fatihah al-hadiniyah wa kullu niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gimana kita dalam ubudiyah kita selalu ihsan. Maka dari itu, ini beberapa aspek yang insya Allah coba akan kita bahas, mulai dari makna, babnya tazkir bagi kita semuanya, cakupan dan tingkatan, keutamaannya, yang membuat kita insya Allah kemudian dengan melihat berbagai adillah yang ada, ini nanti kemudian makin menyemangatin kita untuk bisa ihsan dalam semua aktivitas kita. Dan yang ketiganya adalah unsur-unsur ihsan itu sendiri. Dan terakhir kita coba ambil beberapa contoh mulai dari zaman Rasulullah sampai kemudian beberapa generasi setelahnya. Ini yang coba kita akan selami, kita akan coba bahas bersama beberapa menit ke depan, 30 menit ke depan insya Allah. Ustaz dan Ustadzah, Bapak Ibu merahmati Allah, insya Allah kalau kita cek terkait dengan makna ihsan, al-ihsan itu adalah berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsanan. Kebalikan dari asa ayusiu atau isa'ah. Karena ini masdar ya, berbuat jelek atau berbuat buruk. Melakukan berbagai aktivitas yang ma'ruf, yang baik. Baik itu adalah ma'rufun indallah, ma'rufun indal urf. Ma'ruf menurut kriteria agama, kriteria Allah maupun secara umum ya, urf atau dalam kriteria masyarakat atau secara manusia. Itu juga disebut berbuat baik. Maka dari itu, kalau kemudian kita ngambil secara lugawi, secara makna bahasa, makna ihsan adalah berbuat baik. Apapun itu jenisnya, itu berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsana. Dan kebalikannya adalah asa'a yusi'u isa'ah. Nah, kalau kita mau kerucutkan dan dinisbatkan kepada ibadah, maka Rasul kita sudah memberikan panduan kepada kita dan mengajarin kita, berikut juga para sahabat-sahabatnya, dengan tanya jawabnya Jibril alaihissalam dengan Rasul kita. Jibril itu bertanya, qala akhbirni anil ihsan. Setelah beliau bertanya terkait dengan Islam, kemudian iman, baru kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Hadis ini saya yakin sangat familiar di hadis Arba'in Nawawiyah yang paling panjang ya. Kalau suruh ngapalin ya Kak, paling panjang sendiri. Qala anta abudallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Masih dalam rangkaian dari hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah, kata akan ketemu kalimat ihsan lagi nanti adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sampai kemudian akhir hadis itu. Ini kaitan dengan ihsan yang kemudian didefinisikan oleh Rasul kita menjawab pertanyaan Jibril yang sejatinya adalah mengajarin kita semua adalah anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah, kau ibadah kepada Allah sebagaimana engkau atau seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa menghadirkan seakan melihat Allah, maka hadirkan fa innahu yaraka, rasakan betul kalau Allah itu melihat engkau. Hadis Imam Muslim ya. Ini definisinya. Nah, kalau kita coba kaitkan sedikit murojaah bagi kita semua. Pertanyaan Jibril kepada Rasulullah berurut, mulai dari Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Karena memang secara tingkatan ad-din kita tadayyun,
memegangin agama ini dan melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya secara umum, kita buat tingkatannya Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Maka dengan kata lain, muhsin pasti mukmin, gitu ya. Tapi mukmin belum tentu muhsin. Mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu muslim. Masih ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan seseorang qalatil a'rabu amanna, tapi kemudian dijawab oleh Allah, qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad kalian belum beriman, walakin aslam, walakin kunu aslamna. Jadi mereka dibilang sudah mukmin, belum, kamu baru muslim, gitu ya. Jadi orang muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti muslim. Tapi kalau dalam ayat Allah nanti hati-hati, ini adalah dua kalimat, kalau disebut salah satu maka muslim adalah mukmin, mukmin adalah muslim. Tapi kalau sudah dipadukan seperti kita bahas hari ini, maka muslim berbeda dengan mukmin. Nah, mukmin lebih tinggi, mukmin lebih pada satu keyakinan, muslim pada zahir. Maka ada orang yang zahirnya aslama, ya, megangin agama sholat, tapi belum tentu dia mukmin. Kayak orang munafik, mungkin zahirnya muslim, tapi dia bukan mukmin. Ini kenapa kemudian hadis yang terkait dengan rangkaian ihsan ini itu berurut, dan ihsan posisinya paling tinggi karena seorang mukmin ketika melaksanakan semua aktivitas apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya itu ataupun menjauhi larangannya itu sampai pada derajat bukan sekedar melaksanakan, tapi dia melaksanakan dengan ihsan. Itu tadi, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ini yang kemudian menjadi pondasi pembahasan kita untuk lebih mendalam dalam praktek kita semua. Saya yakin ini sebagian juga babnya murojaah ya bagi kita semuanya. Nah, kalau kita lihat hadis ini, maka ada dua tingkatan. Yang pertama adalah muraqabah. Raqabah yuraqib itu merasa diri qobah. Riqobah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paruh keduanya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi tingkatan ihsan adalah tingkatan yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mau melakukan apapun, dia malu kalau melakukan kejelekan, dia kemudian segera karena Allah ngeliatin dia, rasa mosok Allah ngawasin saya. Mbak orang kerja ada mandor di situ. Nah, gitu loh. Ini kalau sudah riqobahnya adalah riqobah Allah yang hadir dalam diri kita, itulah ihsan tingkat yang pertama atau muraqabah. Nah, yang lebih tinggi adalah yang kedua, justru ditaruh di awal memang secara rangkaian. Kalau tidak bisa baru kan gitu. Berarti kan target utamanya yang paling tinggi adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini. Dan tentu tidaklah kemudian keyakinannya adalah melihat musyahadah Allah di sini adalah zat Allah, tapi merasakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Gitu ya. Seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak melihat pimpinan kita. Jangan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Jangan diserupakan dengan pimpinan, tapi kayak kita disuruh ngerjain sesuatu, ditungguin nama atasan, gitu. Suruh ngerjain sesuatu, guru kita ada di sana, gitu ya. Ada yang ngawasin. Itu riqobah. Kalau orangnya ada dan kita ngeliatin, itu musyahadah. Pasti lebih, gitu ya. Perasaan yang di hati itu, gitu ya, akan beda. Oh, ada CCTV, gitu kan. Yang kedua, itu kan riqobah. Yang kedua, oh dilihatin nih CCTV. Tapi yang kedua, ngelihat kelihatan. Kalau orang Jawa, ketok, melok-melok. Itu bahasa mana tuh? Kelihatan ada di depan kita. Itu kalau kita ngerasa melakukan kerjaan, seakan tuh ada di depan kita. Jadi yang kita perhatikan adalah di amal kita, bukan kemudian kita konsen di ngelihatnya kan. Demikian juga kalau kita kemudian tadi mendapatkan riqobah, gitu ya, pengawasan, itu adalah efeknya ke kerjaan kita, bukan malah makin kadernya terus malah nggak ngerjain, salah semuanya, bukan itu, tapi akan
kedampaknya ya tetap bikinya, melaksanakan, melakukan apa yang perintahkan ataupun dilarang sebaik-baiknya. Itu intinya aslinya. Cakupannya semua aspek. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Kalimat wa ahsinu ini mutlak. Makanya Imam Sa'di menyatakan bahwa ihsan itu mencakup semua aspek. Hablum minallah, hablum minannas. Dan hablu dengan semua makhluk. Menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Sampai kepada binatang. Bahkan kemudian tumbuhan kita harus ihsan. Jadi ihsan itu cakupannya sangat luas sekali. Karena ada hadis yang kedua. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau mewajibkan kepada kita semuanya untuk melakukan ihsan dalam segala aspek. Hadis ini kan sampai kemudian membunuh pun disuruh ihsan, menyembelih ihsan dalam semua aspek. Berarti itu kan ada haknya binatang, ada haknya tumbuhan, haknya sekitar semuanya itu semuanya ternyata harus kemudian ihsan. Nah, berarti cakupannya semua kabeh itu. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Ayat ini kalimat wa ahsinu ini mutlak dan katabal ihsan ala kulli syai' ini mutlak. Berarti mencakup semua aspek karena makna ibadah itu sendiri luas. Kenapa kita kemudian harus ihsan? Bapak Ibu rahimati Allah, ini nasihat untuk kita, untuk saya secara pribadi ya. Apa yang dijanjikan Allah? Keutamaan sekaligus balas. Kalau kita melakukan ibadah, taat, bakti, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, demikian juga perintah Rasul, dan juga apa yang dilarang oleh Rasul, gitu ya, kita jauhi, maka Allah janjikan innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Ma'iyatullah. Ini kalau kita berada dalam medan dakwah, ini sangat-sangat kita butuhkan. Begitu Allah bersama kita, ma'iyatullah itu kan ada dua ya, ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Gitu kan? Ma'iyah ammah itu artinya Allah mengawasi kita ngelihat. Itu umum. Tapi ma'iyah khassah yang dimaksud di ayat ini adalah Allah membersamai, artinya memberikan pertolongan, nusrah, dukungan. Tadi di sambutannya Ketua BK, kemenangan, dan seterusnya, kita butuh ma'iyatullah. Maka kerja kita bukan kerja asal, kerjanya kerja ihsan, amalnya amal ihsan, dakwah kita, dakwah ihsan, kontribusi kita, kontribusi ihsan, yang ihsan dengan sifat ihsan. Kita harus menjadi muhsinun dalam semua aspek ubudiyah kita. Hablum minallah, hablum minannas, bahkan dalam semua aspek kerja dakwah kita semua. Dukungan, ta'yid, hidayah, taufik, suhula, yusr. Itu kalau Allah sudah bersama kita, oh luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Setelah ma'iyatullah, dapat mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaannya tadi ma'iyatullah, yang kedua mahabbatullah. Begitu dapat mahabbatullah, lebih lagi ini. Ini kembali kepada nusrah, ta'yid juga. Bahkan semua permintaan kita dikasih oleh Allah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Dari ayat yang sama kita coba ambil dalil innallaha yuhibbul muhsinin. Tadi ma'a, yang ini yuhibbu, berarti ini mahabbah. Allah akan berikan mahabbahnya kepada kita. Nah, kita coba telisik di hadis Imam Bukhari. Faida ahbabtuhu. Ini hadis ini cukup panjang. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, dan seterusnya. Nah, di situ di ujungnya faida ahbabtuhu, ketika saya sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Saya jadi penglihatannya, dengannya dia melihat. Jadi tangannya, dengannya dia melakukan berbagai aktivitas, memukul, menunaikan, melakukan berbagai aktivitasnya, dan menjalankan berbagai kewajiban. Warijlahul lati yamshi biha, menjadi kakinya, dengannya dia berjalan. Di sini yang disebut dengan taufik, bahwa dia akan terbimbing dan juga hidayah. Jadi klop
antara apa yang diinginkan dia dengan apa yang diinginkan Allah itu terjadi muwafaqah. Itu namanya taufik. Jadi tawafuk, ya, ada kesamaan karena cocok, pas gitu. Nah, yang luar biasa lagi, wa in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau minta padaku, kata Allah, saya akan kasih. Wa ini sta'adzani, kalau minta perlindungan kepadaku, la'u'izanna. Keutamaannya tadi, pertama mendapatkan ma'iyatullah, yang kedua mahabbatullah. Dan mahabbatullah dengan segala konsekuensinya. Tambahan lagi, keutamaan dan balasan ihsan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-husna itu surga, wa ziyadah itu adalah ru'yatullah. Ru'yatullah. Apa enaknya ketemu Allah, lihat wajah Allah. Oh, ini satu hal lebih. Ini contohnya. Antum kita nih mama bertamu. Udah bertamu, dikasih hidangan. Udah keluar semua tuh, ya. Sate ada, gitu ya, jusnya ada, duren ada, tuh udah ada semuanya. Tapi tuan rumahnya yang kita ingin ketemu belum ketemu, masih kurang. Nikmatnya sudah semua gitu kan, nginepnya tempat yang luar biasa, udah dijamu gitu kan. Ini yang jamu saya siapa? Bapak Ihsan, umpama namanya. Orangnya yang mana? Saya ingin ketemu, gitu kan. Nah, begitu ketemu, lain lagi itu kenikmatan tersendiri gitu ya. Makanya disebut waziyadah. Lilladzina ahsanul husna waziyadah. Itu tambahan surga dan juga tambahan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena amalnya bukan asal, amal bagus ya Allah akan apresiasi. Demikian juga ajuran azimah, pahala yang luar biasa berlipat. Tuh, karena amalnya bukan ecek-ecek, amal ihsan. Karena amal ihsan itu bisa jadi memang satu orang dengan orang yang lain beda-beda, tapi dia akan mengusahakan sekuat dan semaksimal yang dia usahakan. Itu ihsan bagi dia. Mungkin bagi ukuran seseorang belum ihsan karena masih dia bisa meningkatkan lagi, tapi bagi seseorang sudah hitungannya ihsan. Di situ yang akan diapresiasi oleh Allah, karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kita ihsan, Allah pasti ihsan kepada kita, dunia maupun di akhirat. Ini yang menjadi landasan dan alasan kenapa kita kemudian harus ihsan. Bahwa unsur ihsan itu 3 aspek. Ikhlasun niyah, itqanul amal, dan jaudatul ada. Kita bisa disebut ihsan dalam melaksanakan semua ibadah kita ketika 3 aspek ini kita penuhi. Jaga betul terkait keikhlasan hati kita dalam beramal, profesional, gitu ya, dan di akhirnya juga sentuhan akhirnya, finishing touch-nya itu ya, pekerjaan yang terakhir itu jangan sampai su'ul khotimah, tapi justru paling akhir itu juga harus kita jaga. Mungkin sekilas tetap saya berikan beberapa poin, mungkin bagian dari ihsan dalam ikhlasun niyah ini ya disebut ihsan diantaranya adalah kalau niat pertama ikhlas gitu ya, betul-betul karena Allah, jangan ada campuran, dan yang bagus lagi supaya maksimal dan ihsan itu kumpulin banyak niat di sana. Ini sering kita singgung nih. Antum mengikut PPS di saat yang sama silaturahim, tuh lihat wajah teman-teman pada senyum ya, jangan cemberut. Nuntut ilmu, ini niatan ini, gitu ya. Ngumpulkan banyak niat dalam satu aktivitas, mencari ridho Allah, ngejar cintanya Allah, bisa doakan saudara kita, gitu kan? Ngumpul kan? Nah tadi ini, meskipun kita nggak ngumpul secara fisik sekalipun, tapi kita kemudian terdapat tazkir malam hari ini itu dan seterusnya. Mau tidur juga disuruh doa itu. Karena niat saja sudah dicatat satu kebaikan, maka kumpulin itu, apalagi kemudian kita bisa merealisasikannya. Bagian dari ihsan itu mulai di niatnya saja kita maksimalkan betul sebaik mungkin. Nah, bagian dari sebaik mungkin itu adalah mengkolek sebanyak mungkin niat. Itu akan membuat kita makin semangat gitu ya, makin jagain hati kita hanya karena Allah. Karena niatan-niatan kita ini banyak, 1, 2, 3 gitu kan. Ini satu amal kita ini ternyata banyak nih yang bisa saya dapatkan tuh
gitu kan. Bukan sekedar gugurin kewajiban, gitu ya. Nah, ini gambaran para ahli qulub nih. Amal kita nih bisa bertingkat. Pengennya yang ketiga, amalul abid, amalut tajir, atau amalus syakir. Nah, dagang hitung-hitungan. Kalau takut siksa Allah, semuanya ikhlas. Semuanya ini ikhlas. Tapi kalau poin yang ketiga, itu kan, itu yang paling spesial. Karena secara dampak bagi diri kita ketika melakukan, kenapa sholat? Ya, Allah kasih saya kesehatan sholat. Kenapa sholat jamaah? Allah kasih saya kesehatan kaki bisa berjalan ke masjid. Kenapa kamu baca Quran? Allah kasih saya nikmat mata, masih bisa membaca Quran, saya gunakan. Itu syukur nikmat. Itulah pujian Allah, ikmalu ala Dawud syukro. Dan itu juga yang dilakukan Rasulullah sampai kakinya bengkak. Afala akunu abadan syakuro. Jadi ada orang yang karena tadi diawasi, musyahadah, karena kita cinta betul sama Allah, ya akhirnya kita kemudian dan syukur akan nikmatnya, kita lakukan itu. Semuanya ikhlas, semua ikhlas. Ini masuk karena semua juga diarahkan oleh Allah seperti itu. Ada ayat-ayat terkait takut Allah, ayat terkait pahala dan seterusnya. Tapi kita juga dipandu, dibimbing untuk bisa pada memposisikan hati pada ikmalu ala Dawud syukro, kayak keluarga Nabi Dawud atau kayak Rasul kita, afala akunu abdan syakura, itu yang tertinggi. Kita belajarlah sama-sama. Lastu afdol minkum, saya bukanlah kemudian terbaik dan lebih baik dari antum semua, tapi kita sama-sama belajar tentang hal ini. Yang kedua, itqanul amal. Nah, itqan ini karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai seseorang kalau mengerjakan sesuatu itu nggak asal-asalan. Itqan, profesional. Dengan baik-baik semuanya. Ini urusan ibadah, urusan juga dalam aspek hablum minallah, hablum minannas, termasuk kerja kita semuanya. Itu ihsan. Jadi dalam kerja kita semuanya. Jadi ketika kita berbuat atau beramal soleh, sampai beberapa ayat pun menegaskan kepada kita ahsanu amala. Allah nguji kita supaya kita dicek siapa yang paling ahsanu amala. Ada dua makna memang, tapi digabungkan aja. Ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar atau paling sesuai. Aswab itu kan benar, acuan benar itu kan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita. Aswabuhu. Jadi acuannya bukan aksaru amala gitu ya, tapi paling benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu nanti rekrutmen bukan hitungannya yang banyak. Oh, hitungan penilaian sesuatu, ada sesuatu diukur di kuantitas plus kualitas juga gitu. Jangan sampai kemudian kita abaikan. Karena di dalil-dalil yang lain, makin banyak, makin bagus. Ukurannya gimana? Memperbanyak orang. Rasulullah SAW juga nanyain untuk itu ya. Nah, yang penting kan orang kualitas. Oh, itu untuk rank 1, 2, 3. Tapi zaman Rasulullah lihat Makkah, Madinah. Ini kalau kita bawa ke dalam koridor ihsan dalam dakwah kita, gitu ya, dan kerja-kerja PKS, gitu ya. Yang lanjutnya lagi, gitu ya. Kalau yang namanya profesional tuh dalam semua aspek, bukan di awal saja, semuanya. Mulai dari perencanaannya, ini manajemen ya, coba kita gabungkan kalau itu terkait dengan itqan, bahasa itqan itu dalam manajemen, saya yakin semua belajar untuk itu. Nah, kita ingin masukkan hadis itu bahwa terkait dengan manajemen mungkin profesional, ya sesuai dengan POAK gitu ya, itu ada, dan Rasul menganjurkan itu, dan Allah mencintai itu. Innallah yuhibbul mu'min al-muhtarif atau al-mutkin tadi, idza amala amilan innallah yuhibbu al-abda idza amila amalan ayyutqinahu, ya. Semua tahapan bagus dikerjakan dengan baik. Harus seperti itu. Nih, wanifillah, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, bagian ujung nih, terutama bagian ujung sering kita abai gitu ya. Udah dari awal bagus, bagian ujungnya tapi kan nggak enak banget. Ingat nasihatnya Ustadz Ansor, jadi orang itu yang didandanin, jangan ditetapiin katanya.
Masih ingat ya. Jazakallah Ustaz Ansor ilmunya. Ya, beliau mengatakan, jadi orang tuh jangan yang ditetapiin. Bagus sih, tapi, itu bagian ujungnya tuh nggak enak banget. Nah, tapi kalau bagian orang itu gini, dan ini, yang positif-positif itu. Nah, itu kalau nilai orang ya. Jadi bagi kita sendiri evaluasi itu. Jangan sampai ada tapi, itu kan bagian ujung itu. Itu nggak jauh datul ada gitu loh. Bagus tapi gitu. Naudzubillah. Karena yang selalu jadi ibrah itu al-ibratu fil khawatim, bagian akhir. Ya dari awal nih, contoh-contoh kecil nih dalam kerja-kerja da'awi kita. Semua sudah, mulai dari awal upah apa ada sebagian ujung gitu ya. Kacau untuk doanya gitu ya. Bagian ujung tinggal hal-hal kecil gitu kan. Itu diperhatikan betul untuk merhatikan nata, meja, kursi gitu, berantakan semuanya gitu. Itu kan nggak ihsan di bagian ujung. Udah bagus dari awal. Bagian ujung aja nggak bagus. Ini nggak husnul khotimah. Kalau kita sudah husnul bidayah, kita juga harus husnul khotimah. Gitu ya. Itu yang namanya jaudatul ada. Saya ke beberapa contoh tatbiki ya. Ini nanti silahkan mungkin diperluas. Karena bagian dari materi, unsur materi yang kemudian diamanahkan, ada beberapa contoh. Satu, nih, kita lihat surat Al-Muzammil. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qumil laila illa qalila." Perintahnya adalah nisfahu awingkus minhu qaulila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Disuruh qiyam apa? Separohnya atau tambah dikit. Tapi lihat pelaksanaannya apa? Di ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 pelaksanaannya justru maksimal 2/3 atau setengah atau sepertiga. Domainnya lihat, perhatikan. Mohon maaf saya buka ayat itu. Saya nggak cantumin karena terlalu banyak nanti slide-nya. Surat Al-Muzammil ya. Kan di ayatnya itu perintahnya ini perintah gitu kan. Qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalila auzid. Perintahnya kan separuh, awingkus dikurangin sedikit itu berarti sepertiga. Auzid alaihi itu 2/3. Tapi begitu kita buka di pelaksanaan, ini pelaksanaannya. Itu perintahnya yang di ayat 20 itu gambaran pelaksanaan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Berarti dominasi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu 2/3-nya, bukan yang sepertiganya malah, bukan pula yang setengahnya. Jadi urutan di pelaksanaan itu ihsan banget. 2/3 atau setengah atau sepertiga, gitu kan? Sulusayil laili atau kemudian wanisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina. Maaf, ini contoh. Contoh gimana para sahabat dan Rasul melaksanakan ihsan itu seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan memang ketika itu 1 tahun penuh ya wajib. Setelah itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qiyamul lail. Ini di luar itu sampai kakinya bengkak. Kan dikomentari oleh Aisyah. Kalau dikomentari oleh Aisyah itu berarti kapan? Di Madinah. Kalau yang ini Al-Muzammil itu di Makkah. Rasulullah sampai kakinya bengkak. Kemudian dikomentari kan, Rasul, engkau kan sudah diampun. Kenapa sampai kayak gitu? Sampai muncul tadi ayat. Mohon maaf, hadis. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ayat terkait dengan infak. Gitu. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyenegahkan apa ma tuhibbu. Ini apa respect? Luar biasa para sahabat. Nyodakohkan yang paling dia sukai. Ada yang punya kebun. Yang ini yang paling saya suka adalah kebun saya. Suka. Infakkan. Rasul juga luar biasa. Begitu dia infakkan, kemudian diserahkan juga ke keluarga, masih keluarga dia gitu loh. Jadi ini Rasulullah juga melihat situasi kondisi yang ada gitu. Tapi niatan itu luar biasa. Ada Abdullah bin Jamuh ya, mohon maaf, yang kemudian anak-anaknya itu sudah gede-gede pada
maju jihad yang, mohon maaf saya agak lupa itu, yang kakinya sudah patah satu, udah kepotong satu, tapi tetap berangkat jihad. Ini kan babnya bab ihsan. Abdullah bin Umi Maktum buta, dia tetap pegang panji untuk ikut perang, gitu ya. Ada orang yang sepuh, gitu. Kemudian dalam dakwah, gitu ya, tetap ikut. Bahkan dia itu cenderung mungkin nggak bisa ngapa-ngapa. Kenapa ikut? Saya pingin. Kemudian paling tidak saya bisa nyemangetin. Yang sehat-sehat itu malu, biarlah, gitu ya. Saya aja bisa datang itu. Niat saya untuk itu, bukan untuk kemudian apa. Gitu ya. Seperti itu. Itu jihad dalam kondisi untuk infak. Abu Bakar separuh hartanya. Utsman sampai 1.000 onta dan bawaannya. Kemudian Abu Bakar seluruh hartanya. Nah, yang berikutnya ini untuk tatbik kita semuanya. Antum cek. Kita cek semua kitab terkait dengan adab. Antum bisa buka di Riyadhus Shalihin atau kemudian dengan kitab-kitab terkait adab, adab majelis, adab membaca Quran, adab dalam sholat, dalam tilawah. Itu semuanya bagian dari merealisasikan ihsan. Para sahabat Rasulullah kalau di majelis Rasulullah itu, kalau sudah Rasulullah udah ngomong, apalagi ayat dibaca, itu kalau ada burung di atas kepala mereka, burung itu nggak akan terbang. Karena saking khusyuknya, bukan ngantuk ya, bukan tidur. Tapi saking tenangnya mereka itu dengar. Salafus saleh. Kalau mereka di majelis hadis, untuk cek para biografi muhaddisin, mau mendapatkan talaki hadis, kemudian nulis itu. Mereka itu pakai pakaian yang bagus, rapi, wangi. Karena saya mau nulis hadis Rasulullah. Seakan saya di depan Rasul. Itu hadis. Kalau dia dengan Al-Quran gimana? Baca Quran kayak pakai kaos oblong, nggak pakai jilbab, itu nggak ihsan. Sambil mohon maaf kelekaran, itu nggak ihsan itu. Nggak ihsan. Naruh mushafnya di lantai itu nggak ihsan. Harus lebih tinggi gitu ya, dipangku gitu ya, dipegangin dengan baik. Itu babnya ihsan dengan Al-Quran. Itu mengenai bahasa lainnya adab, at-ta'addub Al-Quran. Bawahnya gitu gak ditenteng gitu ya, itu bagian dari ihsan ma'al Quran. Tuh. Membacanya ta'awud dulu dengan baik gitu. Demikian juga tilawah dengan haqqa tilawat, ini ayat yatluna gitu ya, membaca tilawahnya itu haqqa tilawat, berarti berusaha sebaik mungkin itu ya, ihsan dalam tilawah. Nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki bacaan, itu ya, makharij, tajwid, itu selama masih ada ikhtiar untuk itu, namanya kita punya kelemahan, lidah Sunda, lidah Jawa, lidah ya mana aja gitu ya, dengan segala keterbatasannya, ada medoknya, ada ya campur aduk kayak gitu, tapi kita nggak boleh kemudian tidak ihsan, berusaha untuk ihsan. Itu namanya haqqa tilawati. Ihsan dalam berdoa, gitu kan. Berdoa, kami di pesantren itu ngajarin begitu sudah masuk mau berdoa, duduknya duduk bukan duduk iftirosh. Doa habis sholat gitu kan. Tadi zikirnya masih duduknya duduk iftirosh, tahiyat akhir. Begitu mau doa, berubah dulu. Ya, untuk duduknya duduk iftirosh, mohon maaf. Duduk tawaruk ya kalau duduk tahiyat akhir. Sebelumnya tawaruk karena tahiyat akhir. Begitu mau doa, itu duduknya iftirosh, kaki satu didudukin, satu ditegakin, kemudian angkat tangan. Nah, itu akan lebih serius, akan lebih tegas itu ya. Badan itu enggak asal itu ya, jadi tegak, terus tangan diangkat. Jangan ditaruh di paha gitu ya. Itu bagian dari ihsan. Ihsan dalam berdoa, adab-adabnya penuh. Saya ini bukan bab terkait dengan bahas adab tilawah, adab ihsan dalam berdoa, bukan, tapi ini saya cuma ngambil sekilas gimana itu bagian dari ihsan, sehingga disebut adab gitu kan. Adab majelis kayak apa, adab tilawah kayak apa, adab berdoa itu gimana, termasuk adab dalam sholat.
Sholat jangan asal-asalan. Ayatnya, hadisnya jelas sekali. Ayatnya, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Jelas semua. Sah sih, cuman pakai sarung, kaos oblong juga sah. Tapi paling tidak ya, pakailah zina. Khudu zinatakum. Pakaiannya yang rapi, yang bagus, yang wangi. Gitu. Sampai Jumatan Rasulullah sampai kan menyuruh untuk memilih pakaian yang khusus. Kita ini kader-kader dakwah gitu ya. Orang-orang yang kemudian ngeliatin ya, ngeliatin kita. Bukan karena kita riaknya bukan, tapi hal kita ini jadi dakwah itu loh. Jadi jadikan gitu loh. Dakwah bil hal itu melekat di kita. Bukan babnya ria ini. Nanti bukan. Ini babnya adalah mengambil sarana namanya dakwah bil hal, dan itu adalah babnya bab ihsan kita, adab kita, akhlak kita terhadap Al-Qur'an, akhlak kita kepada ta'adub kita pada siapapun, termasuk tadi kalau muamalah dengan sesama orang, ihsan kepada orang-orang, para ulama, para habaib hapunten gitu ya. Saya kadang kita agak jafa ya, kering gitu ya. Mungkin khawatir dulu, mungkin khawatir eh, apa namanya, hulu ya, berlebihan. Namanya dengan ulama cium tangan gitu ya, kemudian dengan habaib cium tangan gitu, itu nggak masalah. Itu bukan kemudian menempatkan belum melebihi dari porsinya, memang harus seperti itu gitu loh. Angkat itu adalah bagian adab-adab gitu ya, seperti itu dengan ulama gitu ya. Itu harus kita jaga dengan baik. Nah, supaya kita bisa masuk ke mereka. Oh, ini teman-teman dari PKS nih ngerti adab dengan para kiai, para ulama. Memang harus diposisikan seperti itu. Itu bagian dari ihsan juga, ikhwanillah, rahimakumullah. Bayar zakat dari sisi yang dibayarkan, gitu ya. Kemudian caranya, gitu ya. Sampai kemudian kenapa ada lewat lembaga. Kalau langsung kadang kemudian ada rasa hutang budi, itu kan bab ihsan semua. Itu bab-bab ihsan. Korban, mulai dari nyembelihnya, gitu kan, sampai berbagai cara supaya ihsan. Kalau bahasa di penyembelihan itu keserawan, kesejahteraan hewan. Itu mulai dari nyembelihnya yang baik, pas itu, tajamkan pisaunya, itu kan syariat dari Rasul kita. Halalnya sudah, tapi tidak ihsan dalam nyembelih, tidak ihsan dalam membunuh, gitu kan. So, ada binatang harus dibunuh, tapi harus ihsan gitu kan bunuhnya. Hutang piutang gitu ya. Hutang itu ada ihsannya juga. Iya, kalau punya hutang segera dibayar, gitu kan. Kalau eh, sudah ada ke lapangan itu ihsan, nggak nunggu kan masih belum masuk waktunya. Kalau memang sudah ada nggak usah ditunda-tunda, gitu kan. Kecuali memang nggak. Nah, yang punya piutang juga gitu, memang orangnya nggak mampu, susah gimana lagi ya, akhirnya kemudian kasih intizor gitu kan. Jadi yang sebelah itu berusaha maksimal untuk menunaikan kewajibannya, yang ini juga memaklumi memang benar-benar dia memang nggak nggak bisa, itu bahkan sampai istibro kan gitu. Jadi bukan kebalik gitu kan. Yang ini eh, menangguh-nangguhkan yang hutang, yang punya piutang atau yang ngutangin itu, wah itu kan nginget-ngingetin aja, ngungkit-ngungkit, bahkan dibicarakan ke yang lain. Jual beli juga di sana ada masalah yang harus kemudian ihsan, semua muamalah. Ustaz dan Ustazah, saudara-saudaraku yang dimaksud rahmati Allah, silahkan kemudian dikiaskan dalam semua aspek muamalah kita semua. Kita khidmah kepada masyarakat, jangan asal, sebisa mungkin selama kita masih bisa ihsan memberikan yang terbaik, berikan sampai batas kemampuan yang bisa kita lakukan, bukan asal-asalan. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Itu tadi, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kita ihsan kepada masyarakat, maka insya Allah Allah akan ihsan kepada kita. Mau orang pun akan ihsan dengan caranya Allah untuk membalas kita semuanya.
Bisa jadi orang yang kita ihsan kepadanya itu dia isaah kepada kita. Nggak usah khawatir. Allah itu tidak tidur. Allah niku mboten sari. Nah, Allah pasti akan memberikan jalan supaya ada ihsan kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lah kalau ada kekurangan. Walafu minkum. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang muhsinin. Dan inti ihsan itu adalah membaguskan amal. Maksimalkan sekuat kemampuan kita dengan bagus, dan ihsan itu puncak prestasi dalam ibadah, maupun muamalah, maupun akhlak ta'adub kita. Ihsan berarti sudah di posisi yang terbaik, dan kita berusaha untuk mendaki ke puncak semua aktivitas ubudiyah dan muamalah kita sepredikat itu, bukan asal-asalan. Termasuk adalah dakwah kita semuanya, dan aktivitas partai kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas khilafan atau kekurangan dari kelemahan saya, dan terima kasih atas silaturahimnya, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Saling mendoakan untuk kesehatan kita dan keluarga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.